Berapa besar arus pada hambatan 5 ohm pada gambar berikut? Kita perhatikan gambarnya. Dari rangkaian berikut, beda potensial antara titik A dan B adalah. Oke. Jadi ini contoh soalnya, silahkan diperhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject. Bersama saya Awal Sumardi. Oke adik-adik, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang hukum Kirchhoff. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh dari hukum Kirchhoff. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke contoh soal yang pertama. Oke, soal nomor 1. Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian berikut. Oke, kita perhatikan gambarnya. Di sini ada rangkaian dengan satu loop. Kita ke pembahasan. Diketahui R1 kita ambil yaitu 1 ohm, R2 2 ohm, R3 itu 3 ohm. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan E1 itu 3 volt, E1 3 volt, E2 3 volt, E3 6 volt. Ditanyakan adalah berapa kuat arus yang mengalir dalam rangkaian. Oke, karena rangkaiannya seri, maka arus yang mengalir dalam rangkaian ini itu sama, jadi arus yang masuk ke I1, I2 dan I3 itu sama. Oke, selanjutnya kita tentukan dulu arah loop. Oke, jadi arah loopnya kita buat seperti ini, searah jarum jam, dan arah arus kita buat sama seperti arah loop. Selanjutnya penyelesaian, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0, jadi hukum 2 Kirchhoff. Selanjutnya untuk sigma E yang ada adalah E1 kurang E2 kurang E3. Oke, jadi E1 kurang E2 kurang E3, jadi maaf di sini seharusnya E3 ya. Nah, untuk E1 itu positif. Nah, ketika kita melihat arah loop, dia akan bertemu dengan kutub positif terlebih dahulu pada E1 dan kutub negatif pada E2 dan kutub negatif pada E3, makanya di sini E2 dan E3 itu dikurang. Oke. Selanjutnya tambah I. Nah, I-nya positif karena kita buat I itu searah dengan loop. Jadi arah I-nya sama dengan arah loop, yaitu searah jarum jam. Jadi tambah I kali R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 0. Lanjut, 3 kurang 3 kurang 6 tambah I kali 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 0. Oke, jadi negatif 6, jadi 3 kurang 3 kurang 6 hasilnya negatif 6 tambah I kali 6 sama dengan 0. I sama dengan 6 per 6 sama dengan 1 ampere. Jadi arus yang mengalir dalam rangkaian tertutup di satu loop ini adalah 1 ampere. Oke, jika E1 sama dengan 20 volt, E2 sama dengan 8 volt, R1 sama dengan 6 ohm, R2 4 ohm, dan R1 sama dengan R2 sama dengan 1 ohm. Jadi ini adalah hambatan dalam pada sumber tegangan. Maka beda potensial antara titik A dan B adalah, oke, kita perhatikan gambarnya. Oke, di sini ada gambar, ada dua sumber tegangan E1 dan E2. Masing-masing mempunyai hambatan dalam R1 dan R2, kemudian dihubungkan oleh hambatan luar R1 dan R2. Nah, yang akan kita cari adalah berapa beda potensial atau tegangan antara A dan B. Oke, ke pembahasan. Nah, diketahui E1 sama dengan 20 volt, E2 8 volt, R1 atau hambatan luar pertama 6 ohm, R2 4 ohm. Untuk hambatan dalam pertama dan hambatan dalam kedua itu sama, itu 1 ohm. Yang ditanyakan adalah tegangan dari VAB antara titik A dan B. Oke, pertama-tama kita tentukan arah loop. Jadi arah loop kita buat searah jarum jam, serta arah arus kita buat sama dengan arah loop. Jadi nanti arusnya itu positif ya. Oke, kita ke penyelesaian.
Yang pertama kita hitung dulu nilai arusnya. Kita hitung dulu nilai arus yang mengalir dalam rangkaian menggunakan rumus yang sama pada contoh soal nomor 1, yaitu sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0, yaitu hukum 2 Kirchhoff. Oke, untuk sigma E nya yaitu E1 kurang E2, karena sesuai dengan arah loop untuk menuju E1 dia bertemu dengan kutub positif terlebih dahulu, ketika menuju E2 dia bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu, makanya E1 kurang E2 tambah I. Nah, karena arus kita buat searah dengan arah loop, makanya dia positif, kali R1 hambatan luar 1 tambah R2 hambatan luar kedua tambah R1 tambah R2, inilah hambatan dalam sumber tegangan, sama dengan 0. Oke, kita substitusikan nilainya, 20 kurang 8 tambah I kali 6 tambah 4 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0. Oke, next 12 tambah I kali 12 sama dengan 0. I sama dengan negatif 12 per 12 sama dengan 1 ampere. Jadi kita peroleh arusnya itu negatif 1 ampere. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai VAB menggunakan rumus VAB sama dengan sigma E tambah sigma I kali R, yaitu E2 kurang I kali R2 tambah R2. Nah, di sini semuanya kita ambil R2 saja, karena dari A ke B pada jalur ini yang ada adalah E2 kurang, karena dia melawan arus, karena arahnya itu melawan arus, kali R2 tambah R2, karena yang dilalui cuma R2 hambatan luar 2 dan hambatan dalam R2. Oke, selanjutnya E2 itu 8 kurang negatif 1, itu nilai dari arus yang kita peroleh sebelumnya, kali 4 tambah 1. Nah, 8 tambah 5 sama dengan 13 volt, jadi 4 tambah 1 5 kali negatif 1 itu negatif 5 kurang, jadi 8 kurang negatif 5 itu sama dengan 8 tambah 5, yaitu 13 volt. Oke, contoh soal nomor 3. Berapa besar arus pada hambatan 5 ohm pada gambar berikut? Kita perhatikan gambarnya. Oke, nah di sini gambarnya menggunakan 2 loop. Jadi ada rangkaian tertutup menggunakan 2 loop. Oke, kita lanjut ke pembahasan saja ya. E1 sama dengan 10 volt, jadi kita ambil E1 10 volt, E2 5 volt, E3 15 volt. Selanjutnya R1 10 ohm, R2 5 ohm, R3 10 ohm. Yang ditanyakan adalah arus yang mengalir di 5 ohm. Berarti kita ambil ini sebagai I2. Oke, pertama kita tentukan dulu arahnya, arah loop. Oke, kemudian kita beri ini adalah loop pertama. Nah, ini adalah arah loop yang kedua. Oke ya, jadi arah loop yang pertama arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, arah loop yang kedua searah jarum jam. Jadi perlu diingat kembali bahwa penentuan arah loop itu bebas. Oke, selanjutnya kita tentukan arah arusnya. Ini adalah I1, kemudian I2, kemudian I3. Jadi I1 terbagi menjadi I2 dan I3. Jadi ini adalah arah arus yang kita buat. Ya, selanjutnya kita ke penyelesaian. I1 sama dengan I2 tambah I3. Jadi pada gambar ini kita peroleh I1 itu yang masuk ke titik Q terbagi menjadi I2 keluar dari titik Q dan I3. Makanya diperoleh I1 sama dengan I2 tambah I3 sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff. Kita ambil ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita tinjau loop yang pertama ya, loop 1. Kita sigma E sama dengan sigma I kali R sama dengan 0. Oke, untuk loop yang pertama sigma E itu yang ada adalah E1 dan E2. E1 positif karena arah loopnya itu bertemu dengan kutub positif terlebih dahulu,
lanjut ke E2 dia bertemu dengan negatif terlebih dahulu, makanya E1 kurang E2 tambah I1 R1 tambah I2 R2. I-nya positif karena arah arus I1 itu searah dengan arah loop dan arah arus I2 juga searah dengan arah loop. Jadi di sini positif semua ya. Next, 10 kurang 5, jadi kita tinggal substitusikan nilainya. 10 kurang 5 tambah I1 kali 10 tambah I2 kali 5, yaitu diperoleh 5 tambah 10 I1 tambah 5 I2 sama dengan 0. Oke, kita substitusi persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang pertama kita substitusi ke hasil dari loop 1. Nah, kita peroleh 5 tambah 10, I1 nya kita ganti menjadi I2 tambah I3, jadi 10 kali I2 tambah I3 tambah 5 I2 sama dengan 0. Next, 5 tambah 15 I2, jadi 10 I2 tambah 5 I2 sama dengan 15 I2 tambah 10 I3, 10 I3 sama dengan 0. Oke, kita peroleh persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita tinjau loop yang kedua. Oke, rumus yang kita gunakan sama sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, untuk loop yang kedua kita peroleh E3 kurang E2. Jadi E3 nya positif karena bertemu dengan kutub positif terlebih dahulu, lanjut ke E2 bertemu dengan kutub negatif, makanya E3 kurang E2 kurang I3 kali R3 tambah 2 kali R2. Nah di sini kurang karena untuk I3 itu berlawanan dengan arah loop ya, yang merah ini I3 itu berlawanan dengan arah loop yang kedua, makanya di sini kurang I3 kali R3 tambah I2 positif karena searah dengan arah loop. Jadi arah loop yang kedua itu searah dengan arah arus. Jadi di sini diperoleh positif atau tambah I2 kali R2 sama dengan 0. Next, substitusikan nilainya. 15 kurang 5 kurang I3 kali 10 tambah I2 kali 5 sama dengan 0. Oke, kita peroleh 10 kurang 10 I3 tambah 5 I2 sama dengan 0. Oke, agar bentuknya sama, I2 tambah I3 nya, jadi kita balik, kita pindah tempatkan menjadi 10 tambah 5 I2 kurang 10 I3 sama dengan 0. Kita peroleh ini sebagai persamaan yang ketiga. Langkah selanjutnya adalah untuk menentukan kekuatan arus I2. Nah, kita eliminasi persamaan 2 dengan 3. Nah, untuk adik-adik eliminasi kan biasanya dipelajari di matematika ya. Oke, jadi kita eliminasi persamaan 2 dengan 3. Jadi 5 tambah 15 I2 tambah 10 I3 sama dengan 0, itu persamaan 2. Nah, kemudian 10 tambah 5 I2 kurang 10 I3 itu sama dengan 0, itu persamaan yang ketiga. Nah, di sini kan sudah sama. Karena kita ingin mencari I2, berarti yang kita habiskan itu adalah I3. Jadi kita yang akan eliminasi itu I3 karena nilai E2 yang akan kita cari. Oke, agar ini habis, makanya kita jumlahkan. Jadi 10 I3 tambah negatif 10 I3 itu hasilnya sama dengan 0. Maka diperolehlah 15 itu 5 tambah 10, 15 tambah 5 itu 20, I2 sama dengan 0. I2 sama dengan negatif 15 per 20 sama dengan negatif 0,75 ampere. Sebelum kita lanjut ke contoh soal yang keempat, oke, di sini ada gambar, tentunya dengan arah yang berlawanan dari gambar yang pertama ini. Nah, di sini adik-adik bisa mencoba mengerjakannya sebagai latihan. Nah, jawabannya bisa disisipkan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Dari rangkaian berikut, beda potensial antara titik A dan B adalah. Oke, jadi ini contoh soalnya silahkan diperhatikan baik-baik karena langkahnya lebih panjang lagi dari contoh soal nomor 3. Oke, ini adalah gambarnya, kita langsung ke pembahasan. Nah, diketahui E1 itu 9 volt, ini 9 volt, E2 6 volt, E3 12 volt,
R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 1 ohm. Ini hambatan dalam masing-masing sumber tegangan. Hambatan luarnya R1 sama dengan R2 itu 2 ohm, R3 5 ohm. Jadi ini R1, R2, R3. Yang ditanyakan adalah tegangan antara A dan B. Oke, penyelesaian. Nah, pertama-tama tentukan arah loopnya. Ini loop 1 arahnya, kemudian loop 2 arahnya. Setelah itu tentukan arah arusnya, arah arus I1, I2, dan arah arus I3. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Dari gambar di samping, persamaan arus pada rangkaian adalah I2 itu sama dengan I1 tambah I3, karena I1 dan I3 itu menuju titik A, I2 itu meninggalkan titik A. Jadi bisa diperoleh I2 sama dengan I1 tambah I3. Oke, nah karena I2 yang akan kita cari, jadi kita nanti akan mengganti E1 itu sama dengan I2 kurang I3. Kita ambil ini sebagai persamaan yang pertama, yaitu persamaan pertama, yaitu I1 sama dengan I2 kurang I3. Oke, persamaan loop 1. Jadi kita tinjau persamaan loop yang pertama ya. Sigma E sama dengan sigma E tambah, kita tinjau persamaan loop yang satu, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke, untuk sigma E berlaku negatif E1 kurang E2. Jadi negatif E1, ini E1 itu negatif, jadi arah loopnya itu bertemu dengan negatif terlebih dahulu. E2 nya pun sama, negatif terlebih dahulu. Jadi negatif E1 kurang E2 tambah I1 ya searah, hanya ditambah I1 kali R1 hambatan dalam tambah R1 hambatan luar, tambah I2 juga searah, R kali R2 tambah R2 sama dengan 0. Nah, negatif 9 kurang 6, jadi tinggal disubstitusikan nilainya. Negatif 9 kurang 6 tambah I1 kali 1 tambah 2 tambah I2 kali 1 tambah 2 sama dengan 0. Next, hasilnya adalah 15, negatif 15 tambah 3 I1 tambah 3 I2 sama dengan 0. Oke, kita substitusikan persamaan yang pertama ke persamaan loop. Nah, makanya tadi di sini karena I2 yang akan kita cari, jadi pada persamaan loop 1 ini I1 yang akan kita ganti menjadi I2 kurang I3. Next, negatif 15 tambah 3 I2 kurang I3 itu nilai dari I1 tambah 3 I2. Nah, negatif 15 tambah 6 I2 jadi negatif, jadi positif 3 I2 tambah 3 I2 hasilnya 6 I2 kurang 3 I3 sama dengan 0. Ini persamaan yang kedua. Selanjutnya kita tinjau persamaan loop yang kedua, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Untuk loop yang kedua yang ada adalah negatif E3, negatif E3, jadi ini ketika arah loopnya negatif terlebih dahulu, makanya negatif E3 kurang E2 tambah I3 di arah arus searah dengan arah loop kali R3 tambah R3 tambah I2 searah dengan arah loop kali R2 tambah R2 sama dengan 0. Next, substitusikan nilainya. Negatif 12 kurang 6 tambah I3 kali 1 tambah 5 tambah I2 kali 1 tambah 2 sama dengan 0. Diperoleh negatif 18 tambah 6 I3 tambah 3 I2 sama dengan 0. Nah, kita jadikan ini sebagai persamaan yang ketiga, jadi kita tidak tempatkan 3 I2 dengan 6 I3, jadi negatif 18 tambah 3 I2 tambah 6 I3 sama dengan 0. Selanjutnya, oke, kita lihat kembali gambarnya. Nah, kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Oke, persamaan 2 negatif 15 tambah 6 I2 kurang 3 I3 itu sama dengan 0. Untuk persamaan 3 negatif 18 tambah 3 I2 tambah 6 I3 sama dengan 0. Oke, selanjutnya agar I3 nya habis,
maka kita akan kali dengan persamaan kedua kita kali dengan 6, persamaan yang ketiga kita kali dengan 3, maka diperoleh 6 kali 15 itu 90, 6 kali 6 36, 6 kali negatif 3 itu negatif 18, I3 sama dengan 0. Oke, untuk persamaan yang ketiga 3 kali negatif 18, ini hasilnya ya, negatif 54 tambah 9 I2 tambah 18 I3 sama dengan 0. Oke, selanjutnya karena di sini 18 I3 sudah sama antara 2 dengan persamaan 2 dengan persamaan 3. Oke, agar habis makanya kita jumlahkan. Jadi negatif 18 tambah 18 I3 itu sama dengan 0. Oke, sehingga diperoleh negatif 144 tambah 36 tambah 9 hasilnya 45 I2 sama dengan 0, sehingga diperoleh I2 sama dengan 144 per 45 sama dengan 3,2 ampere. Setelah diperoleh nilai I2, kita dengan mudah akan memperoleh nilai VAB menggunakan rumus VAB sama dengan sigma E tambah sigma I kali R, yaitu sigma I2 sigma negatif yaitu negatif E2, jadinya negatif E2, jadi arahnya itu bertemu dengan negatif terlebih dahulu, makanya di sini negatif E2 tambah I2 arus I2 kali R2 tambah R2, karena yang ada dalam antara titik A dan B cuma R2 dan E2. Oke, adik-adik bisa mencoba mencari tegangan AB dengan jalur ke kanan atau dengan jalur ke kiri. Insya Allah hasilnya akan sama dengan jalur yang di tengah ini. Oke, kita substitusikan nilainya, negatif 6 tambah 3,2 itu I2 tambah 1 tambah negatif 6 tambah 3,2 kali 1 tambah 2 itu sama dengan negatif 6 tambah 9,6, maka diperoleh tegangan VAB sama dengan 3,6 volt. Jadi untuk latihan adik-adik, di sini bisa cari tegangan AB menggunakan jalur kanan atau jalur kiri. Insya Allah hasilnya akan sama dengan jalur yang di tengah ini. Oke. Nah, jika adik-adik ingin latihan mengerjakan soalnya untuk lebih paham, ya silahkan di sini ada gambar, silahkan dihitung berapa tegangan antara A dan B. Jawaban adik-adik bisa disisipkan di kolom komentar kok. Oke, next. Contoh soal yang kelima. Jika diketahui I2, jika diketahui I1, I2 dan I3 secara berurutan, nilainya adalah 1 ampere, 5 ampere, dan 2 ampere. Tentukan nilai I4. Oke, kita perhatikan gambarnya. Oke, di sini ada gambar dari arah arus menuju titik cabang A dan yang keluar dari A. Jika perhatikan gambarnya, I2 dan I3 itu menuju titik A. Oke, kita perhatikan pembahasan. Diketahui nilai I1, I2, I3 berurutan yaitu 1, 5, dan 2 ampere. Yang ditanyakan adalah berapa nilai I4. Oke, langsung untuk penyelesaian. Hukum 1 Kirchhoff berlaku, sigma arus yang masuk sama dengan sigma arus yang keluar, yaitu pada gambar arus yang masuk adalah I2 tambah I3, arus yang keluar adalah I1 tambah I4, maka diperoleh I1 tambah I3 sama dengan I2 tambah I4, yaitu 5 tambah 2 sama dengan 1 tambah I4. I4 sama dengan 7 kurang 1 sama dengan 6 ampere. Oke, itulah pembahasan dari beberapa contoh soal tentang hukum Kirchhoff. Semoga apa yang saya bahas bermanfaat untuk adik-adik dan menjawab pertanyaan adik-adik, menjawab rasa penasaran adik-adik tentang hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Untuk jawaban latihannya juga bisa diketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.